Jadi bagaimana kalau kuburan ditinggikan, dikasih selimut, tuliskan macam-macam, dikasih lampu, dikasih dupa-dupa, orang datang ngantri, kuburan wali, kadang-kadang fotonya dipajang, gimana? Begitu masuk, kayak ada suatu aura kesyirikan. Nah iya benar, orang terjebak dengan seperti itu kesyirikan. Tiba-tiba tergerak hatinya, ini bisa beriman, bisa beri. Terkadang dia lebih khusyuk di kuburan daripada di masjid. Ya akhi, sunnahnya kita ke kuburan mendoakan penghuni kubur, bukan minta doa sama dia, bukan berdoa kepada dia. Dia sudah meninggal dunia. Anda ke sana, doakan dia. Bukan malah sebaliknya, Anda yang masih hidup, minta tolong kepada yang sudah mati. Kenapa bisa dibolak-balik seperti ini? Sebenarnya kalau menurut pendapat saya pribadi, antara kita Ahlus Sunnah, khususnya NU, dengan teman-teman Salafi Wahabi itu, sebenarnya itu ada kesepahaman. Kita juga sepakat bahwasanya tidak boleh bagi seorang Muslim berdoa dan meminta kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dalam tradisi ziarah kubur pun, begitu juga ziarah kepada makam ulama dan juga para wali, para kiai dan ulama kita dari zaman terdahulu sudah mengajarkan kepada masyarakat bahwa kita itu berziarah itu bukan kita itu meminta kepada ahli kubur, tapi kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan wasilah ulama atau orang solih tersebut. Cuman sayangnya kesalahan dari orang-orang Salafi Wahabi itu adalah satu, generalisasi. Mereka itu sering kali memukul rata orang-orang yang berziarah kubur, bertawassul dan beristighosah sebagai melakukan tindakan kufur dan syirik, dan itu sangat tidak adil. Mayoritas orang yang berziarah kubur dan bertawassul itu melakukan sholat, melakukan puasa Ramadan, membayar zakat, dan kewajiban-kewajiban dasar muslim lainnya. Mayoritas mereka pun tidak ada yang ketika berziarah dan bertawassul lalu hanya memohon dan berdoa kepada tokoh yang diziarahi atau yang dimintai hajat. Semuanya pasti menjadikan tokoh yang sudah wafat tadi itu sebagai wasilah atau perantara agar mau ikut mendoakan dan memohonkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya hajat-hajat yang tadi itu terkabul. Nah, jika orang-orang seperti ini dianggap berdosa besar, apalagi syirik atau kufur, lalu siapa yang akan tersisa dari umat Islam di dunia ini? Padahal Rasulullah SAW itu sudah mengingatkan dalam hadis-hadis. Seperti ada hadis, la yazal min ummati ummatun qa'imatun bi amrillahi la yadurruhum man khadalahum wala man khalafahum hatta ya'tiya amrullahi. Umatku akan selalu tegak pada perintah Allah, tidak madurat kepada mereka orang-orang yang menyelisihi mereka hingga datang perkara Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Imam Bukhari. Ada juga hadis kafu an ahli la ilaha illallah la tukaffiruhum bidzambin. Ada juga hadis inna ummati la tajtami'u ala dhalalatin. Oleh karena itu kepada teman-teman Salafi Wahabi, segeralah sadar akan kesalahan ini. Sayanglah kepada kaum muslimin, jangan mudah mengucap dosa, kafir, bahkan syirik kepada orang-orang yang berziarah kubur dan bertawassul. Ada memang orang-orang Islam itu yang terpengaruh dengan ilmu kejawen atau yang lain, hingga mereka pun pergi ke tempat-tempat yang singit atau dianggap keramat, lalu meminta-minta kepada roh-roh leluhur, punden, dan sebagainya. Tapi jumlah mereka itu tidak signifikan dan sama sekali berbeda dengan cara berpikir dan keyakinan mayoritas umat Islam yang berziarah kubur ke makam ulama, wali, atau orang-orang solih. Bisa jadi pula mereka melakukan itu karena memang hawa nafsu, bodoh, atau kurang pemahamannya tentang ajaran Islam. Semoga pesan ini bisa sampai ke teman-teman Salafi Wahabi semua. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.